Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini nggak ngobrolin Manchester United, tapi jadi hari Jumat sore atau Jumat malam waktu Eropa, Euro 2024 di Jerman akan mulai pertandingan pertamanya ya, dan juga pembukaan. Ya, di video ini gue akan membahas group stage. Jadi secara ringan amatiran, ya prediksi-prediksi amatiran ala gue. Jadi kan sudah gue lakukan juga polling, survei di channel gue. Sobat Football nanti terima kasih yang sudah berpartisipasi dari grup A sampai dengan grup F. Siapa kira-kira yang akan lolos dari penyisian grup? Gue belum ingin berbicara secara lebih ke knockout nanti akan seperti apa ya, tapi di video kali ini selain dua tim, gue tahu nanti akan ada beberapa peringkat ketiga, tapi paling nggak dari masing-masing grup, gue akan menyebutkan dua tim prediksi yang akan lolos, ditambah 4 tim yang menurut gue punya peluang besar untuk menjadi juara. Seperti Sobat Football United ketahui, gue di sini mendukung tim nasional oranye Belanda, seperti kayak di World Cup tahun lalu ya kan. Juga demikian, ada juga beberapa live commentary mungkin akan gue lakukan untuk Euro kali ini, tapi masih belum pasti, melihat nanti situasi seperti apa. Jadi ya, dua masing-masing grup yang gue prediksi akan lolos, ditambah 4 tim teratas yang menurut gue punya peluang untuk menjadi juara Euro 2024 ini. Pastinya nanti setelah masuk ke knockout, mungkin insya Allah gue akan bikin juga prediksi ya di bracketnya seperti apa, dan termasuk juga nanti satu tim yang gue prediksi akan menjadi juara ya kalau sudah masuk ke knockout. Tentu saja menyesuaikan dengan keadaan-keadaan, karena bukan tidak mungkin akan ada kejutan juga di group stage. Oke, langsung aja dari grup A. Grup A ada Jerman, Scotland, Hungaria dan juga Swiss. Sobat Football United, di polling yang gue lakukan dari 1.200 suara, Jerman menurut gue sangat wajar ya diprediksi diperkirakan akan lolos. Tuan rumah menurut gue skuadnya juga dipenuhi oleh banyak kualitas di sana, dan faktor tuan rumah juga. Dan Julian Nagelsmann menurut gue punya kesempatan ini untuk bersinar di Euro edisi kali ini, terutama di Jerman ya. Oleh karena itulah sepakat gue dengan Sobat Football United, Jerman akan gue prediksi juga lolos. Satu tim lainnya, untuk Sobat Football United ternyata lebih banyak memprediksi Skotlandia yang akan lolos dengan 7%, tapi gue secara ringan amatiran gue menilai Swiss, ya gue nilai mereka punya pengalaman ya di turnamen-turnamen yang mereka ikuti. Mereka juga punya kualitas, Bril Embolo contohnya, dan bagaimana juga kedekatan kultur misalnya antara Jerman dan Swiss. Maksud gue adalah supporter ya, fans mungkin akan juga banyak yang datang, dan tentu saja ini akan menjadi suntikan energi di sana. Oleh karena itulah gue prediksi Swiss yang akan lolos dari grup A menemani tuan rumah Jerman. Lalu di grup B, ini grup neraka, ada Spanyol, Kroasia, Italia dan juga Albania. Gue sepakat dengan Sobat Football United, Albania dicoret ya, dan gue memprediksi Spanyol yang akan lolos. Satu tim lagi sebagai dua teratas ya, apakah Kroasia atau Italia. Gua memprediksi Italia yang akan lolos menemani Spanyol. Kroasia skuadnya bagus, tapi gua melihat bagaimana regenerasi ini nampaknya yang akan menjadi hambatan bagi Kroasia, terutama di turnamen kali ini. Walaupun mungkin Kroasia juga punya peluang lolos menjadi dari peringkat ketiga, tapi kalau seperti gue katakan ya di awal video, dua besar gue prediksi Italia dan juga Spanyol. Terutama Italia punya sejarah dan juga kultur besar di turnamen-turnamen besar di Eropa maupun juga di dunia. Dan bagi Italia untuk tidak lolos group stage, artinya mendekati peringkat terakhir, menjadi peringkat terakhir, ini sangat jarang terjadi. Ada kemungkinan Albania membuat kejutan, tentu saja demikian, tapi gue tetap melihat Italia dan juga Spanyol sebagai dua tim teratas yang memiliki peluang untuk langsung lolos ke babak selanjutnya. Oke, beralih ke grup C. Ada Slovenia, Denmark, Serbia, Inggris. Inggris menempati
unggulan pertama dari versi Sobat Football United. Dari 1.300 suara ini 83% menempatkan Inggris yang akan lolos, Slovenia sebagai yang paling tidak difavoritkan, Denmark menjadi peringkat keduanya. Dua besar ya, artinya Inggris dan Denmark. Gue sepakat Denmark dengan Christian Eriksen, dengan Rasmus Højlund tentu saja, dan pemain-pemain lain. Bagaimana Denmark di edisi Euro sebelumnya juga menurut gue mampu meledak, bahkan sampai ke babak knockout ya. Dan gue pikir punya peluang besar. Serbia mungkin punya peluang untuk menjadi kejutan. Hanya saja gue menilai Serbia secara individu mereka bagus, tapi secara kolektif di situ permasalahannya. Gue menilai secara kolektivitas Denmark lebih bagus, sehingga ya Inggris dan juga Denmark. Beralih ke grup D, ada Belanda, Polandia, Austria, dan juga Prancis. Sepakat gue dengan Sobat Football United, lagi-lagi dari 1.300 menempatkan Prancis dan juga Belanda. Menurut gue Prancis dan Belanda yang mereka juga pernah bertemu di kualifikasi kedua tim ini, di mana Prancis mengalahkan home and away Belanda. Tapi dari dua pertandingan uji coba terakhir sebelum ke Euro, Belanda menurut gue tampil meyakinkan, mencetak 8 gol di dua pertandingan tersebut dan tidak kebobolan. Skuadnya cukup merata, punya peluang lolos ya, menemani Prancis menurut gue yang kualitasnya juga lebih unggul lagi dengan Kapten Kylian Mbappe. Bagaimana runner up Piala Dunia terakhir edisi di Qatar ini juga solid, maksud gue kualitas merata juga dan bahkan cenderung bagus. Tim asuhan Didier Deschamps ini sangat padu dan itu menjadi senjata utama dari skuad Les Bleus. Sehingga gue sepakat dengan Sobat Football United, Belanda dan juga Perancis dari grup D. Dari grup E ada Belgia, Ukraina, Slovakia dan juga Rumania. Belgia ditempatkan sebagai unggulan utama dengan suara yang paling banyak, 87% dari 1.200 suara yang diberikan oleh Sobat Football United. Sepakat gue, Belgia punya peluang besar akan lolos, tapi satu tim lagi cukup merata menurut gue antara Ukraina, Slovakia dan juga Rumania. Tapi gue menilai bagaimana mungkin Ukraina ya. Gue menilai tim ini yang walaupun lolos dengan playoff, tapi ya mereka menunjukkan punya mental yang bagus, punya karakter yang bagus juga, dan mereka tentu saja ingin membuat kejutan. Dan bukan tidak mungkin kejutan itu akan terjadi sih. Gue prediksi grup E, Ukraina dan juga Belgia yang akan lolos. Dan di grup F, grup terakhir, ada Turki, Georgia, Portugal dan juga Czech Republic. Georgia menjadi unggulan terakhir. Kalau tidak salah ini keterlibatan pertama kali ya. Kalau gue salah tolong gue dikoreksi. Georgia, sehingga sangat wajar mereka dilihat sebagai tim yang paling underdog, katakanlah demikian, di grup F. Dan Portugal ya dengan kualitas yang merata, dan baik itu secara individu maupun juga secara kolektif, wajar ditempatkan sebagai unggulan utama. Antara Republik Ceko dan juga Turki, gua melihat Czech Republic lebih punya kesempatan menurut gua untuk bisa lolos ke fase selanjutnya sebagai dua besar ya, di menemani Portugal. Turki iya, tapi gua melihat bagaimana Turki ini biasanya ketika dia masuk atau mereka masuk ke turnamen-turnamen besar ini sering terganggu. Gue juga melihat Vincenzo Montella belum begitu pakem bener ya sistem permainannya di Turki. Walaupun Turki tentu saja punya peluang lolos, misalnya mereka mampu mengalahkan Czech Republic ataupun juga dari peringkat ketiga. Tapi kalau dua besar, gue menilai Czech Republic dan juga Portugal yang akan lolos dari grup F. Dan empat besar, menurut gue 4 tim teratas yang punya peluang besar untuk menjadi juara Euro dari sebelum dimulai ini. Tentu saja seperti gue katakan, nanti ketika masuk knockout bisa jadi akan berubah. Tapi sebelum Euro dimulai ini menurut gue 4 besarnya, gue menilai ada tuan rumah Jerman. Sebagai tuan rumah mereka punya peluang ya. Selain juga kualitas skuad yang bagus, bagaimana faktor tuan rumah ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Lalu gua juga melihat Portugal memiliki peluang di sana. Skuadnya merata secara individu dan juga kolektif. Tidak banyak berubah dari edisi-edisi sebelumnya, termasuk juga dari Piala Dunia.
Artinya mereka cukup solid ya. Dan ini bisa menjadi apa ya, ancaman bagi tim-tim lain, terutama di fase grup dan juga fase knockout. Lalu gue juga melihat Prancis memiliki peluang di sana. Bagaimana penampilan dari tim asuhan Didier Deschamps, Les Bleus di beberapa turnamen besar terakhir, mereka mampu melaju jauh dan gue tempatkan mereka menjadi salah satu kandidat juara. Dan yang paling tinggi atau paling besar mungkin peluang juaranya justru gue melihat ada di tim nasional Inggris. Gue melihat tim asuhan Gareth Southgate ini memiliki kualitas yang bagus, yang merata ya di beberapa lini, walaupun ada beberapa pemain cedera misalnya yang tidak bisa berangkat ke Jerman. Tapi gue juga melihat bagaimana misalnya lini serang dari tim nasional Three Lions ini ada Harry Kane. Lalu bagaimana di lini tengah ada seorang Jude Bellingham. Lalu ada seorang Phil Foden misalnya ya, pemain terbaik Liga Inggris ini. Dan juga lini belakang, walaupun ada beberapa pemain yang absen di sana, tapi pemain lain yang ditempatkan di situ pun juga menurut gue punya kualitas yang tinggi. Tinggal bagaimana faktor terbesarnya adalah di Gareth Southgate. Edisi sebelumnya mereka bisa melaju sampai dengan babak final. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya punya kualitas ya, dan dari sisi staf pelatih misalnya masih sama. Di Qatar kemarin pun mereka juga sempat memberikan perlawanan, kendati pun mereka harus tersingkir di babak knockout. Tapi gue tetap melihat ya ini turnamen, ini bukan liga. Bagaimana bermain pragmatis itu juga penting, untuk meraih hasil kemenangan ya, supaya bisa terus melaju. Dan gue melihat dari 2 turnamen besar terakhir yang diikuti oleh Inggris, ya Euro edisi sebelumnya dan juga Piala Dunia Qatar, mereka punya kemungkinan untuk bisa melaju jauh. Jadi ada 4 tim sekali lagi, Jerman, Portugal, Prancis, dan juga Inggris. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Prediksi gue tadi di grup dan juga 4 besar Piala Eropa kali ini, ada yang berbeda, ada yang sama? Silakan drop di kolom komen secara sopan seperti biasa. Semoga sehat-sehat selalu, dilindungi Allah semua sekeluarga. Lancar-lancar terus rezeki dan juga usaha positifnya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.